Bismillahirrahmanirrahim. Walis sab'ati, dan menurut imam hadis yang 7, min hadisi Abi Ayyuba, yaitu hadis dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilul qiblata wa la tastabbiruha bighaitin wala baulin walakin syarriqu aw gharribu. La tastaqbilu, janganlah kalian menghadapkan al-qiblata, arah kiblat, wala tastadbiru, dan jangan pula membelakangi kepada arah kiblat, bighaitin, sebab buang hajat besar, wala baulin, dan jangan menghadap dan membelakangi pula saat sedang buang air kencing. Walakin, dan akan tetapi, syarriqu, menghadap ke timurlah, au gharribu, atau menghadap ke barat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada larangan kita dalam buang hajat besar atau buang kencing, baik kencing maupun BAB, itu dilarang menghadap ke arah kiblat, juga dilarang membelakangi arah kiblat. Dari larangan makruh bisa jadi jatuh pada larangan haram. Itu manakala orang buang hajatnya di tanah lapang. Kalau kita buang hajat di tanah lapang, mungkin di kebun, mungkin di sawah atau di pematang, ya, kemudian menghadapkan ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, maka itu larangan. Kita dilarang, sebab arah kiblat itu adalah arah kita dalam melaksanakan ibadah salat. Kata Rasulullah, lakin syarriqu aw gharribu, tapi ngadep ke timur atau ke barat. Ini Rasulullah bicara di Madinah. Madinah itu adanya di sebelah selatan Mekah. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu menghadap ke utara, berarti arah kiblatnya adalah utara. Menghadap ke kiblat berarti mengarah ke utara, membelakangi kiblat berarti mengarah ke selatan. Maka kalimatnya yang tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat adalah syarriqu aw gharribu, menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Itu kalau di Madinah. Kalau di Indonesia justru arah kiblat itu adanya di sebelah barat. Maka kalau bilang syarriqu, ngadep ke timurlah, berarti membelakangi Ka'bah. Kalau bilang gharribu, menghadap ke baratlah, berarti menghadapi Ka'bah. Maka kalimatnya bukan syarriqu aw gharribu, tapi yu'maru bitawajjuhi ila shimal wal janub. Jadi pindahkan arah kiblatmu dalam buang hajat, itu bukan ke timur ke barat, tapi ke utara ke selatan. Karena timur baratnya justru itu adalah arah kiblat. Walakin syarriqu, qaulu syarih, walakin syarriqu aw gharribu, tetapi hendaknya mengarah ke timur atau ke barat. Fal amru bit tasyriq wat taghrib inda qada'il hajati, dan perintah dalam buang hajat itu supaya menghadap ke timur atau ke barat, itu adalah inda qada'il hajati khassun li ahlil Madinah, khusus untuk orang Madinah, ya. Menghindari arah kiblat
Kalau BAB itu menghadap ke timur atau ke barat. Wa jami'u biladi shimali Makkah au janubiha. Karena Madinah itu adanya di sebelah selatan Mekah. Mekah adanya di sebelah utara. Wa amma man sakana syarqiyyu Makkah au gharbiyaha fala yu'maru bitasyriq wat taghrib bal yu'maru bitawajjuh ila shimal awil janub. Adapun orang yang bertinggal di wilayah timur Mekah atau wilayah barat Mekah, maka tidak diperintahkan menghadap ke timur atau ke barat, tapi diperintahkannya menghadap ke arah utara atau arah selatan. Jadi ini hadis sesuai dengan konteksnya, menghindari arah kiblat, menghadap ke timur ke barat. Justru kalau di Indonesia menghadap ke timur ke barat berarti menghadap ke arah kiblat. Maka menghindarinya adalah menghadap ke utara atau ke selatan. Fal hadisu bayanun nahyi an istiqbalil qiblati wastidbariha. Dan hadis ini menjelaskan tentang larangan orang dalam buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Jadi menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat itu dilarang. Nah sekarang kalau kita buang hajatnya dalam ruangan, ya, kita di rumah kita ada kamar mandi, lalu ada klosetnya dibikinnya karena tempatnya sempit, itu arahnya timur barat, boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh, karena ada di dalam ruangan. Tetapi apabila kita membangun rumah, sekalipun ketika orang buang hajat di dalam ruangan kamar mandi itu boleh ke timur ke barat, tapi kalau kita yang membangun bangunan itu, hendaknya kloset itu arahkan ke timur, ke utara atau ke barat, supaya tidak membelakangi atau menghadap ke arah kiblat sekalipun ada dalam ruangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man atal ghaita falyastatir, rawahu Abu Dawud. Man, siapa orang ata yang mendatangi al ghaita, buang hajat besar, falyastatir, hendaknya dia mencari perlindungan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qaulus syarih, berkata sang pensyarah, fal yastatir, maka hendaknya mencari perlindungan. Fal amru bil istitari inda ityanil ghaiti wajibun. Mencari perlindungan ketika melaksanakan buang hajat, hajat besar, sedang BAB di tanah lapang di satu tempat, maka wajib mencari perlindungan supaya tidak terlihat oleh orang lain. Fayajibu, maka menjadi wajib, ala qadil hajati, atas orang yang qadil hajat, orang yang sedang berhajat, ayyasturo, untuk menutupi nafsahu, dirinya, hasibataqatihi, sesuai dengan kemampuannya, bihaitsu la tarahu, yang sekiranya tidak melihat kepadanya, a'yunun nadhirina, pandangan mata orang-orang yang melihat. Fal 'adatul jariyatu fil madinati fi qadimiz zamani annahum idza aradu ay yaqdu hajatahum nazalu ila asfalal baqi'i walisitri an a'yunin nadhirina.
Jadi kita buang hajat, ya, BAB. Kalau zaman dulu itu orang buang hajat ke kebun, ya. Ya, di saya di kampung saya dulu orang berak itu ke kebun, ya. Dibuatkan belumbang atau kubangan, ya. Lalu kemudian memang disiapkan untuk buang hajat besar. Biasanya pagi-pagi, ya. Pagi-pagi pada berangkat tuh ke kebun, ya. Nah, ayamnya udah pada nungguin, ya. Ayam zaman dulu doyan kotoran manusia. Ayam jangankan kotoran manusia, nasi aja ogah. Ya, ya, Masya Allah, ya. Nah, itu yang rapi begitu. Atau sengaja dibuatkan namanya jomblong kalau di kampung saya. Tempat lain mungkin namanya jumbleng. Atau apa lagi namanya? Hah? Kalau di Jakarta apa namanya? Jadi tempat pembuangan terus dipasangin pagar, ditutupin, ya. Ya, itulah. Ya. WC umum itu dulu sebutannya, ya. Apa? Jamban kalau orang Betawi bilang, ya. Jadi orang Betawi zaman dulu yang kontrakannya banyak itu punya jamban. Ya, dibuat agak besar, dibikin pintu 4, ya, 4 pintu, ada yang dari sini, dari belah sana gitu. Jamban. Nah, itu orang kalau ke jamban itu bagusnya langsung bawa air. Jadi selesai buang kotoran langsung cebok, itu bagusnya begitu. Ada juga orang-orang di kampung nggak bikin kubangan, nggak bikin jamban, tapi karena kebunnya luas, udah pokoknya di kebun aja dah, ya. Makanya ada istilah, ya, apa ya dulu sebutannya, singduljit, ya. Tahu Pak singduljit? Wong ising yang kesundul jingjit. Zaman dulu itu, ya. Ya. Itu terjadi zaman dulu, ya. Sehingga ibu-ibu sedang hamil kalau BAB ke kebun itu kalau bawa gunting itu nggak puas, itu bawa bendo, lah, bawa apalah segala macam itu. Takut kalau ada binatang yang membahayakan. Nah, itu jamban atau jumbleng atau apalah namanya. Nah, itu berarti sudah pakai satir, sudah pakai penutup. Dan memang dalam Islam itu orang buang hajat itu harus tertutup sehingga aurat kita tidak nampak, tidak terlihat oleh orang lain. Kalau zaman dulu ya begitu, ke kebun jalannya cepat, pulangnya pelan, ya, karena ceboknya di rumah. Zaman dulu buangnya di kebun, makannya di rumah, ya. Orang makan makanan di rumah, buangnya di kebun. Zaman sekarang terbalik, makannya di luar rumah, buangnya di rumah. Dibikin tabungan di dalam rumah. Nah, apapun bentuknya, maka itu berarti orang sudah mulai menutupi anggota badannya di saat sedang buang hajat supaya tidak terlihat dalam pandangan orang lain. Faqala ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ai al-makan al-munkhafidi lis-sitri, yaitu tempat yang telah dipersiapkan, tempat yang rendah yang telah disiapkan penutup
supaya orang buang hajat itu tidak terlihat oleh orang lain. Kalau zaman sekarang sih bicara begini mah mustahil ya, untuk orang Jakarta ya. Tapi kalau untuk orang-orang daerah boleh jadi masih ada ya. Boleh jadi masih ada yang mereka buang hajatnya itu ke kebun, atau mungkin bikin empang ya. Ya Ustaz Rahmat ya. Empangnya ada bajainya. Ya. Di dalam empang ada ikannya, mungkin ikan lele, mungkin ikan emas ya. Ya. Terus yang punya itu buang hajat dari atas. Ikannya di bawah sudah siap. Berarti ikan makan kotoran manusia. Pagi makan kotoran manusia ya. Siang diserok, sore digoreng. Tuh bersihin perutnya harus bersih betul tuh. Jangan-jangan kotoran yang pagi dimakan masih nempel di situ. Ya itulah kehidupan, roda perputaran kehidupan makhluk seperti itu. Jadi singkatnya, orang buang hajat harus tertutup dengan rapi. Di rumah ada kamar mandi, toilet, kloset. Di masjid, di musola ada kamar mandinya, ada toiletnya, ada klosetnya. Masjid, musola sebaiknya dipersiapkan itu. Untuk apa? Untuk tamu-tamu yang pas mampir mau ibadah sholat kebelet, udah kebelet pingin BAB, nyari toiletnya nggak ada, klosetnya nggak ada, nggak kasihan coba ya. Tuh, jadi kudu dipersiapkan. Adapun orang-orang sekitar masjid jangan kemudian fasilitas masjid dimanfaatkan supaya apa? Supaya klosetnya sendiri awet ya, itu jangan begitu ya. Karena kadang ada ya, di rumahnya pakai air pump untuk menghemat air pump ya, mentang-mentang rumah dekat masjid, mandi di masjid ya, buang hajat di masjid, bahkan ada yang nyuci pakaiannya juga di masjid. Itu namanya tidak sportif, tidak sportif. Wa anha, hadis berikutnya, wa anha, dan dari Sayyidatina Aisyah pula, qalat, beliau berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana adalah idza kharaja minal ghaiti, apabila beliau keluar dari buang hajat besar, selesai dari buang hajat besar, qala, Nabi berdoa, ghufranaka, ampunanmu aku harapkan ya Allah, aku berharap ampunanmu ya Allah. Akhrajahul khamsatu, mencatatkan hadis imam yang 5, wa sahhahahu Abu Hatim wal Hakimu, dan membenarkan Imam Abu Hatim dan Imam Al-Hakim. Qaulus syarih, ustufida minhu, memberikan faedah lewat hadis ini, istihbabud du'ai, disunatkan berdoa, bi kalimat ghufranaka, dengan kalimat ghufranaka, aqiba khurujihi minal makanil muaddi, ya, ketika keluar dari tempat ya, yang sudah dipersiapkan liqada'il hajati, untuk buang hajat, untuk BAB. Hadza, ini, idza kana khurujuhu tahiran minan najasati, ini diperbolehkan kalau orang keluar dari toilet, keluar dari kloset, keluarnya sudah dalam keadaan suci dari najis. Bi ayyastanjiya fi baitil ma'i, karena telah istinja di dalam baitul ma' atau di kamar mandi.
Amma idza kana khurujuhu qabla al-istinja'i, adapun ketika keluarnya sebelum istinja, fayatlubu ayyad'a bi qalbihi, maka hendaknya doanya di dalam hati. Nah. Jadi orang selesai buang hajat, ya, keluar dari kamar mandi, itu dianjurkan berdoa. Minimal doanya adalah ghufranaka, aku berharap ampunanmu ya Allah. Itu minimal. Minimal itu. Kalau keluar dari kamar mandi sudah dalam keadaan bersih, maka doanya boleh diucapkan, ya, ghufranaka, ya, ya Rabbana, ya, misalnya ghufranaka ya Rabbana atau ghufranaka, boleh diucapkan begitu. Tapi kalau keluarnya dalam keadaan kotor, ya, karena tadi di jamban, kemudian keluar dari jamban belum cebok, maka kalimat ghufranakanya tidak boleh diucapkan kecuali dalam hati. Kenapa? Karena masih dalam keadaan kotor. Nah, ini pula yang mendasari orang misalnya wudhu di kamar mandi. Orang wudhu di kamar mandi, selama keran itu tidak di atas kloset, maka silakan baca bismillah, baca niat wudhu, baca doa sesudah wudhu dan yang lainnya. Tapi kalau kerannya dekat dengan kloset, maka hendaknya doanya di dalam hati, termasuk baca bismillahnya di dalam hati kalau kerannya dekat dengan kloset. Wa fi ba'dir riwayati, dan pada sebagian riwayat lain, ziyadatu alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, ditambahkan kalimat alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdu, segala puji, alladzi adhaba, zat yang telah menghilangkan, anni, daripadaku, al adza, kesulitan, ya, atau kotoran, wa 'afani, dan telah memberikan permaafan kepadaku. Jadi di samping ada kalimat ghufranaka, ada tambahan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Di kitab Bapak ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini di sarahnya. Jadi di kitab Bapak, di hadisnya cuma ghufranaka, ya. Di sarah di kitab saya ada tambahan kalimat alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Wa hadzal 'amalu yufhamu min kana annahu fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mudawamatan, dan amal ini difahamkan karena bahwasanya Nabi, ya, memudawamahkan, Nabi sering-sering membaca amalan ini ketika beliau selesai dari buang hajat besar. Wala yanbaghi lisyahsi ayyatruka hadzal du'a, dan tidak boleh pula bagi seseorang untuk meninggalkan ini doa. Wa yaqulu ba'da faraghihi minal istinja'i, yang diucapkan sesudah selesai dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Jadi selesai cebok, ya, kalimat doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit munafik dan peliharalah kemaluanku dari perbuatan keji. Wala yad'u Allah wala yadhkuruhu ala ghairi taharatin, dan tidak berdoa kepada Allah dan tidak berzikir, ya, pada saat tidak dalam keadaan suci.
Wa taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ayyadhkurallaha ala ghairi taharatin. Karena hadis yang telah lalu menyebutkan Nabi tidak menyukai orang berzikir kecuali dalam keadaan suci, bersih. Jadi ada 3 zikir ya. Zikir yang pertama sesudah selesai cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu selesai cebok. Lalu doa yang kedua, Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adha wa 'afani. Itu doa yang kedua. Yang ketiga, yang simple, kalimatnya cukup ghufranaka. Jadi selesai cebok, rapi, ya kita buka pintu, kita keluar dari kamar mandi, ya mungkin sambil matiin lampu kamar mandi kita mengucap ghufranaka, minimal kalimat itu ya. Itu yang terpendek. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah adab, akhlak, tata krama umat Islam dalam buang hajat ya. Buang hajat baik kencing maupun BAB itu ada adabnya, ada tata keramanya. Mungkin dulu kita masih kecil kencing sambil lari ya. Masa kita sudah setua ini masih mau kencing sambil lari ya. Kecuali terburu-buru kali ya, udah nggak kuat ngempet ya. Biasanya yang begitu mak-mak ya, habis pergi jauh dari mana itu ya, udah buru-buru mau kencing, itu biasanya lari aja dah. Tendang aja pintu lemari, tendang pintu kamar mandi, udah dah ya maklum namanya juga orang perempuan. Kalau orang laki kan ada gagangnya, paling tidak ya ada yang buat ngeremnya ya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita coba hadis yang keempat yang berikutnya. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, beliau berkata, atan nabiyyu minal ghaiti, ata mendatangi an-nabiyyu nabi minal ghaiti berupa buang hajat besar. Nabi melakukan hajat besar. Fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin. Lalu Nabi memerintahkan kepadaku, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, an atiyahu, untuk mendatangkan kepadanya bisalasati ahjarin, dengan 3 batu. Ini istinja dengan batu. Fawajadtu hajaraini, lalu aku menemukan cuman 2 batu ya. Sesudah aku mencari-cari batu, aku mendapati hanya 2 batu. Walam ajid salisan, dan aku tidak mendapati batu yang ketiga. Fa'ataituhu birausatin, lalu aku menemukan benda keras, aku datangkan saja, aku serahkan saja kepada Nabi ya. Ternyata itu tai onta yang mengering ya. Namanya rausah. Rausah itu tai onta yang mengering. Fa'akhadahuma, lalu Nabi mengambil yang 2 yang berupa batu, wa alqar rausata, dan Nabi membuang tai onta. Wa qala, dan Nabi bersabda, hadza riksun, ini adalah benda yang menjijikkan. Akhrajahul Bukhari, mencatatkan hadis Imam Bukhari. Zada Ahmad, menambahkan Imam Ahmad, wad Daruqutni, dan Imam Daruqutni, i'tini bi ghairiha. Nabi mengatakan,
bawakan lagi kepadaku satu batu selain daripada tai unta. Qaulus syarih atan nabi minal ghaid ila akhirih. Nabi datang untuk buang hajat sampai akhir, yakni anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata minal makani, datang dari satu tempat al munkhafidi, yang rendah, liqada'il hajati, untuk buang hajat. Jadi Nabi datang minal ghaiti, artinya Nabi selesai buang hajat lalu memerintahkan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi dalam buang hajat mencari tempat yang paling rendah. Wa fihi tasrihun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjelaskan bahwa Nabi SAW lam yastanji fil makanil munkhafidi, tidak istinja, tidak bersuci di tempat yang rendah. Summa amara Abdullah bin Mas'udin, kemudian Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud ayyatiyahu bisalasati ahjarin, untuk mencarikan 3 buah batu. Walam yajid illa hajaraini wa rawsatin, dan Ibnu Mas'ud tidak menemukan batu kecuali 2 dan 1 kotoran onta yang kering. Fa'alqar rawsata wa akhadhahuma, lalu Nabi membuang tai onta dan mengambil 2 batu. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan innaha riksun, itu adalah menjijikkan. Farriksu huwa ar-riksu, maka menjijikkan itu ya sesuatu yang kotor. Wa qauluhu innaha riksun, dan sabda Nabi ini adalah menjijikkan, hadhihi hiyal illatul mansusatu fi adami jawazil istinja'i birrawsati, ini menjadi elat khusus bahwa tidak boleh orang istinja dengan kotoran binatang sekalipun sudah mengering. Li'annaha najisun, karena benda itu najis. Wan najasu la yazalu bihi, sementara barang najis itu tidak bisa menghilangkan najis yang lain. Jadi Nabi mengambil batu 2, kemudian membuang kotoran onta yang sudah kering. Berarti Nabi beristinja dengan 2 batu. Boleh jadi karena batunya besar, maka dari 2 batu itu minimal adalah 3 kali bisa untuk mengusap lubang dubur yang bekas lewat daripada kotoran manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau bicara sekarang ya kayaknya nggak masuk akal ya. Orang buang kotoran, ceboknya pakai batu, berarti peper ya. Cebok pakai batu berarti peper. Kalau peper kira-kira bersih nggak? Kira-kira ada sisa nggak? Iya, ada sisa. Nah, makanya kata Nabi, kalau kalian bangun tidur lalu kalian ke tempat mandi, jangan kau masukkan tanganmu ke dalam wadah air ya, sehingga kamu membersihkannya, karena kamu tidak tahu tanganmu semalam mampir di mana. Kalau gatel kan digaruk-garuk sama tangan ya. Tangan kita kan kita nggak tahu ya mampir kemana itu. Nah, ternyata mampirnya ke lubang dubur yang istinjanya pakai batu. Kalau keringetan kan masih basah-basah, kira-kira masih ada sisaan nggak tuh di situ? Nah, kalau pagi tangannya dicelupin ke tempat air, berarti ada benda najis yang masuk ke dalam air. Maka ya, tangan jangan dicelupkan ke air sampai kemudian yakin bahwa tangan itu bersih. Dulu berarti perintah itu wajib, karena hati-hati supaya
tidak ada benda najis yang nempel di tangan lalu masuk ke dalam air. Sekarang karena orang istinja itu pakai air, maka bangun tidur ke kamar mandi membersihkan tangan, tidak dimasukkan ke dalam bak mandi, itu hukumnya menjadi hukum sunnah. Jadi seperti itu ketentuan hukum. Ya. Innaha riksun, ya. Kotoran itu, ya, tai onta itu kotoran, menjijikkan. Kotoran itu najis. Benda najis tidak mungkin bisa menghilangkan benda najis yang lain. Maka kemudian Nabi tidak menggunakan hanya dengan 2 batu, dan boleh jadi salah satu batunya memang besar sehingga bisa untuk istinja 3 kali usapan sekalipun hanya 2 batu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.